Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi yang beberapa bulan sempat tertunda karena kendala teknis. Laptop saya rusak, jadi saya belum sempat juga untuk menggarap. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menggunakan HP. Ini saya menggunakan aplikasi yang ada di HP karena berpikir saya ingin menuntaskan penjelasan tentang kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi yang sudah sampai episode 9 dan ini adalah episode yang ke-10. Kita akan membahas sekarang ini adalah tentang al-adawat an-nasibah. Al-adawat an-nasibah artinya adalah amil-amil yang menyebabkan fi'il mudhari itu mansub atau nasab. Di sini ada beberapa al-adawatun nasibah atau amil-amil yang menyebabkan fi'il mudhari itu nasab. Yang disebutkan di dalam kitab ini ada 7 amil. Kalau di dalam matan jurmiyah itu ada 10. Tapi kita bahas dulu yang sesuai dengan yang kitab ini yang ditulis oleh pengarang ya. Yang pertama adalah an. Contohnya adalah ana uridu an adhaba. Yang artinya saya ingin pergi. Nah, di sini pada kalimat ini ada huruf an yang masuk pada fi'il mudhari azhaba ya. An masuk pada fi'il mudhari azhaba. Asal katanya sebenarnya azhaba ini adalah azhabu ya. Asal katanya itu azhabu. Harokatnya dhammah. Tapi karena dimasuki oleh an, maka harokat akhirnya yang ini berubah menjadi fathah atau nasab. Kita membacanya an adhaba, difathahkan ya, karena memang fungsi daripada an ini adalah untuk menasabkan fi'il mudhari ya, untuk menasabkan fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, nahnu nuridu an narji'a ya. Pada kalimat nahnu nuridu an narji'a di sini ada an yang masuk pada kata narji'. Kata narji' itu asalnya adalah dhammah ya. Asal harokatnya adalah dhammah, tapi karena masuk an maka dia menjadi fathah. Maka dibaca nahnu nuridu an narji'a. Artinya kami ingin pulang. Nah, jadi di sini adawat an-nasibah yang pertama di sini adalah an, fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Lalu kemudian yang kedua di sini ada lan, fungsinya juga sama yaitu menasabkan fi'il mudhari. Contohnya adalah layyan jahal kaslanu. Biasa untuk cewek. Ini laki-laki dulu. Layyan jahal kaslanu. Orang malas itu tidak akan sukses. Di sini ada lan masuk pada kata yanjaha. Yanjaha ini adalah fi'il mudhari yang berharokat fathah disebabkan karena dimasuki oleh lan. Contoh selanjutnya adalah lan nu'mina laka. Di sini kata nu'mina asalnya adalah nu'minu, tapi karena dimasuki oleh lan, maka dia menjadi nu'mina, berharokat fathah di akhirnya. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu artinya. Kemudian selanjutnya adalah izan ya. Yang ketiga adalah izan. Contohnya izan tanjaha, izan tas'ada, izan taslama. Ini tiga-tiganya adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh kalimat izan. Izan ini adalah huruf untuk menjawab pertanyaan atau menjawab
suatu pernyataan ya. Gitu. Misalnya pada kalimat yang pertama ini misalnya ada pernyataan mengatakan uridu an ata'allama jayidan. Saya ingin belajar sungguh-sungguh. Maka kemudian kita jawab izan tanjaha. Kalau begitu kamu akan sukses. Nah, di sini kata tanjaha berharokat fathah, tas'ada juga fathah, dan taslama juga fathah disebabkan karena adanya izan. Jadi izan ini adalah amil nasab atau amil yang menasabkan fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya yang keempat di sini adalah kai. Kai ini artinya adalah supaya atau agar. Jadi fungsinya juga sama dengan izan, fungsinya sama dengan lan dan an ya, yaitu menasabkan fi'il mudhari. Maka contohnya di sini adalah kai tanjaha. Di sini kai masuk pada kalimat tanjaha atau pada fi'il mudhari yaitu tanjaha. Nah, tanjaha ini berharokat fathah itu disebabkan karena adanya kai. Kai tanjaha artinya supaya kamu sukses. Kai tahsula artinya supaya kamu sampai. Kai tarbaha artinya supaya kamu beruntung, gitu ya. Ini semuanya adalah contoh fi'il mudhari yang nasab disebabkan karena masuknya kai. Kemudian yang kelima di sini adalah lamukai. Lamukai ini artinya sama juga dengan kai ya. Hanya ini berbentuk huruf lam. Jadi artinya agar atau supaya. Misalnya contohnya jitu li ata'allama. Saya datang untuk belajar ya. Saya datang supaya bisa belajar gitu. Saya datang untuk belajar. Kemudian illa liya'budullah. Kecuali untuk menyembah Allah. Nah, di sini kata ata'allama itu dia nasab disebabkan karena adanya lamukai yaitu li. Ya, huruf lam yang ada pada kata li ata'allama. Gitu ya. Kemudian kata ya'budu ini asalnya adalah ya'buduna. Ya, dia itu termasuk daripada af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu tanda nasabnya adalah dengan cara membuang huruf nun. Jadi asalnya ya'buduna, karena masuk lamukai di sini maka menjadi ya'budu gitu ya. Dia menjadi ya'budu. Nah. Kemudian yang keenam adawatun nasibah yang keenam atau yang menasabkan fi'il mudhari yang keenam adalah namanya lamul juhud. Lamul juhud. Ini fungsinya sama dengan yang di atas yaitu menasabkan fi'il mudhari. Contohnya di sini adalah maka nallahu liyu'adzibahum. Kemudian lam yakunillahu liyaghfira lahum. Di sini kalau kita perhatikan kata liyu'adziba. Yu'adziba itu adalah fi'il mudhari yang dimasuki huruf lamul juhud. Ya, lam juhud itu artinya adalah lam yang menentang atau mengingkari. Kemudian liyaghfira lahum. Di sini kata yaghfira itu harokatnya fathah disebabkan karena ada lamul juhud. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara lamukai dengan lamul juhud? Nah, kalau lamul juhud ini biasanya diawali dengan kalimat nafi atau ada huruf nafinya ya. Misalnya di sini adalah contohnya makana makanallahu liyu'azzibahum. Kemudian di sini lam yakunillahu, Allah tidak akan gitu. Liyaghfira lahum, mengampuni mereka itu. Sungguh Allah tidak akan mengampuni mereka itu. Begitu ya. Sedangkan pada lamukai tidak ada. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir yaitu adalah hatta. Hatta ini juga termasuk daripada adawatun nasibah. Contohnya adalah hatta yasma'a kalam Allah, hatta yarji'a,
dan hatta yu'mina. Di situ ada 3 contoh ya. Jadi kata yasma'a, kemudian kata yarji'a dan kata yu'mina, ini semuanya adalah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh hatta. Itu hatta yasma'a kalam Allah artinya sampai dia mendengar firman Allah. Hatta yarji'a artinya sampai dia pulang. Hatta yu'mina artinya sampai dia beriman. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang al-adawatun nasibah. Jadi, al-adawatun nasibah dalam kitab ini disebutkan ada 10 ya. Fungsinya apa tadi? Fungsinya adalah untuk menasabkan fi'il mudhari ya. Jadi dia hanya berfungsi pada fi'il mudhari sedangkan pada fi'il-fi'il yang lain tidak. Dan fungsinya adalah untuk menasabkan fi'il mudhari. Ini semuanya adalah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh kalimat-kalimat tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, kita cukupkan. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang al-adawatul jazimah, yaitu adalah amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.